Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Khairul di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk part kedua dari soal ilmu pengetahuan alam untuk penilaian tengah semester di semester genap. Jenjangnya adalah jenjang SD MI seluruh Indonesia untuk kelas 4. Bagi adik-adik yang belum menyaksikan video part pertama, silahkan bisa disimak terlebih dahulu. Sudah ada di kolom deskripsi untuk link pembahasannya. Kemudian bagi yang menginginkan pembahasan lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan segera kakak buatkan pembahasan untuk soal selanjutnya. Baiklah, mari kita langsung mulai pembahasan untuk soal nomor selanjutnya, yaitu soal nomor 16 sampai selesai. Soal nomor 16. Contoh gaya gesek adalah antara titik-titik. A. Ban mobil dengan jalan raya. Ya, jawabannya ini. Ini adalah contoh dari gaya gesek. Apalagi ketika terjadi pengereman, itu terjadi gaya gesek yang maksimal antara ban mobil dengan jalan raya. Yang B ini bukan, yang C bukan, D ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 17. Alat untuk mengukur besar kecilnya gaya adalah titik-titik. A. Speedometer, bukan. B. Dinamometer. Ya, dinamometer itu bisa dipakai juga untuk mengukur besar kecilnya gaya. So, the best answer is B ya, dinamometer. Mari kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, ketika menemukan soal seperti soal nomor 18, jangan lupa kita baca pertanyaannya dulu supaya lebih cepat. Benda-benda di atas yang dapat ditarik oleh magnet adalah nomor titik-titik. Nah, ciri-ciri benda yang bisa ditarik oleh magnet itu yang bersifat ferromagnetik atau bersifat seperti memiliki sifat besi. Satu pensil ini tidak bisa ya. 2 peniti ya, 3 bisa, kaca tidak bisa, jarum iya. Berarti 2, 3 dan 5. Apakah ada? Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 19. Berikut ini contoh kegiatan yang menunjukkan gaya dapat merubah bentuk benda kecuali titik-titik. A. Membuat gerabah, ya, gaya bisa membentuk. Bermain PlayStation, gaya bisa membentuk. Buah yang jatuh dari pohonnya. Meremas kertas, ya. Berarti kecuali yang C, buah yang jatuh itu merupakan gaya tidak merubah bentuk ya. Jadi itu gaya gravitasi yang menjatuhkan buah ke tanah. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut ini. A, B, C, D, dan E. Gaya yang dapat merubah arah gerak benda ditunjukkan pada gambar titik-titik. Nah, kita tahu yang bisa merubah arah berarti adalah A. Ini bisa merubah arah bola ya. Kemudian bisa merubah arah bola yang bola kasti. Berarti A dan C. Kalau B ini merubah bentuk, D merubah bentuk, E merubah bentuk, bukan merubah arah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A dan C. Yang ini. Oke. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 21. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu titik-titik. Nah, setiap benda netral itu memiliki dua muatan, yaitu muatan positif dan negatif. Apakah ada? Positif dan negatif tidak ada. Berarti kita cari opsi lain. Positif proton, positif itu muatan positif, proton itu bermuatan positif. Ini plus plus, bukan negatif dan elektron ini min min. Negatif dan negatif itu min min. Proton dan elektron, proton itu positif, elektron itu negatif. Ya, berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 22. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi semakin kasar permukaan suatu benda, maka akan menghasilkan gaya gesek yang semakin besar pula. Kita lanjut ke soal nomor 23. Gambar magnet di samping menunjukkan jenis magnet yang berbentuk titik-titik. Nah, magnet seperti ini itu disebut sebagai magnet jarum. Biasa dipakai pada kompas. Jawabannya adalah yang C.
Kita lanjut ke soal nomor 24. Pernyataan berikut yang berhubungan dengan gaya gesek adalah titik-titik. A. Semakin kasar suatu permukaan benda, maka gayanya semakin besar. Ya, ini jawabannya. Oh, sorry, kita baca dulu ya. Semakin licin suatu benda, maka akan semakin kecil gaya geseknya. Ini juga benar. Gaya gesek dapat dimanfaatkan pada proses pengiriman kendaraan. Ya, ini juga benar. Karena tiga-tiganya benar, berarti jawabannya adalah yang D. Semua jawaban itu benar. Nah, ini adalah trik juga. Bila mana adik-adik menemukan soal yang sejenis ini ya, semuanya benar, pasti ada salah satu yang mengatakan semua jawaban benar. Berarti adik-adik pilih yang ini, yang D. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut ini. A, B, C, D. Pada gambar di atas yang menunjukkan gaya otot adalah titik-titik. Nah, kita lihat yang menunjukkan adanya gaya otot, yaitu yang A. Kegiatan mendorong sebuah meja. Kalau B ini kurang tepat, ini gaya gravitasi, ini gaya pengereman atau gaya gesek nanti yang akan bekerja. Ini juga bukan ya yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Baiklah adik-adik, kita lanjut ke pembahasan untuk soal uraian. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu yang sudah menyimak sampai saat ini, supaya terus bisa mendukung channel ini menjadi lebih baik lagi, berkembang, dan memberikan manfaat untuk lebih banyak orang lagi. Baik, kita mulai dari soal nomor 26. Oke, soal nomor 26, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut titik-titik. Nah, ini disebut sebagai daur hidup hewan. Jawabannya daur hidup hewan. Silakan adik-adik nanti catat ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 27. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda, yang disebut dengan kecoa muda itu disebut sebagai nimfa. Kita lanjut ke soal nomor 28. Daur hidup ayam, ayam muda, telur, induk ayam, anak ayam. Jika diurutkan, maka urutan daur hidup ayam yang benar adalah titik-titik. Nah, daur hidup ayam yang sering berdebat, duluan ayam atau telur, ini jawabannya. Yaitu dimulai dari telur, kemudian anak ayam, kemudian ayam muda, dan induk ayam. Oke, ini jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 29. Telur, larva, pupa, imago adalah merupakan proses dari hidup titik-titik. Ya, yaitu adalah apa adik-adik? Ya, lalat. Kita lanjut ke soal nomor 30. Kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing adalah contoh pemanfaatkan tumbuhan sebagai obat. Bisa dijawab obat-obatan, obat tradisional gitu ya, atau dalam bidang kesehatan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. 31. Listrik diam disebut juga dengan listrik diam itu disebut dengan listrik statis adik-adik. Statis, kemudian listrik yang bergerak disebut dengan listrik dinamis. Nah, kita lanjut ke soal nomor 32. Gambar di samping merubah energi apa? Ya, listrik menjadi energi apa adik-adik? Ya, gerak. Oke. Soal nomor 33. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Oke, soal nomor 34. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek. Soal nomor 35. Jika akan memindahkan meja ke suatu tempat, maka gaya yang diperlukan yaitu gaya otot.
Oke, baik adik-adik, sudah selesai. Silahkan di screenshot atau dicatat supaya besok bisa lebih mudah dalam pengerjaan soal ataupun mengingat-ingat materi yang sudah kita bahas. Baiklah, sepertinya cukup sekian pembahasan kita kali ini. Ada kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.